Halo semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Yudewanti dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan tata krama atau kode etik yang ada bagi tour guide atau pramuwisata di Indonesia dan di luar negeri, terutama dua video yang diupload oleh dosen saya di aula. Nah, menurut saya, perbedaan kode etik pariwisata di Indonesia dan kode etik pariwisata di dunia adalah kalau kode etik pariwisata di Indonesia merupakan serangkaian pernyataan mengenai sikap, pengetahuan, dan tingkah laku yang harus diikuti dalam menjalankan tugasnya sebagai pramuwisata atau tour guide yang hanya atau dipatuhi oleh pelaku atau pramuwisata seluruh Indonesia saja. Sedangkan, kalau kode etik pramuwisata dunia memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan kepada setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh pelaku wisata atau pramuwisata di seluruh dunia dan bersifat universal. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan isi dari kode etik pariwisata. Pasti teman-teman banyak yang bertanya, apa sih isi kode etik pariwisata di Indonesia? Nah, berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional 1 Himpunan Pramuwisata Indonesia, terdapat 10 poin kode etik pramuwisata yang harus dipatuhi, yaitu 1. Pramuwisata harus mampu menciptakan kesan dan penilaian yang baik atas daerah, negara, dan bangsa serta kebudayaan karena kesan dan penilaian tersebut dapat ditunjukkan melalui sikap dan perilaku pramuwisata selama menjalankan tugasnya. Yang kedua, pramuwisata dalam menjalankan tugasnya harus mampu menguasai diri, tenang, segar, rapi, bersih, serta berpenampilan yang simpatik. Penampilan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang pramuwisata. Pramuwisata harus berpenampilan sewajarnya agar memberikan kenyamanan dan pengalaman menarik bagi seorang wisatawan atau bagi wisatawan. Yang ketiga, merupakan pramuwisata harus mampu menciptakan suasana yang gembira, sopan, dan menurut kepribadian Indonesia. Suasana yang gembira yang diusahakan oleh pramuwisata harus memberikan hiburan dan kenyamanan bagi wisatawan. Yang keempat, merupakan pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan perlakuan yang sama kepada wisatawan dengan tidak membedakan siapa itu wisatawan, tidak meminta tips, menjajakan barang dan tidak meminta konsumsi. Seorang pramuwisata juga tidak perlu meminta uang tambahan atau komisi dalam bentuk lainnya. Nomor 5, merupakan pramuwisata mampu memahami latar belakang asal-usul wisatawan, serta mengupayakan untuk meyakinkan wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan objek wisata. Kebudayaan Indonesia yang beragam menciptakan norma-norma, adat, dan perilaku di setiap daerah yang berbeda. Norma tersebut harus dijunjung pula tinggi oleh seorang wisatawan maupun seorang tour guide atau pramuwisata. Yang keenam, merupakan pramuwisata mampu menghindari timbulnya pembicaraan serta pendapat yang mengundang pendapat mengenai kepercayaan, adat istiadat, agama, ras, dan sistem politik sosial dari setiap negara asal wisatawan. Pembicaraan mengenai ini biasanya sensitif atau mungkin topik-topik tersebut haruslah dihindari agar tidak menyinggung dan mengganggu kenyamanan wisatawan. Yang ketujuh, pramuwisata harus berusaha memberikan ketenangan yang baik dan benar. Apabila ada hal-hal yang belum dapat dijelaskan, maka pramuwisata harus berusaha mencari keterangan mengenai hal tersebut dan selanjutnya menyampaikan kepada wisatawan dalam kesempatan berikutnya. Yang kedelapan, pramuwisata tidak dibenarkan mencemarkan nama baik perusahaan, teman seprofesi, dan unsur-unsur pariwisata lainnya. Pencemaran nama baik dapat merusak nama baik pariwisata Indonesia dan seluruh ikatan HIMPI 1 Indonesia. Pramuwisata tidak dibenarkan untuk menceritakan masalah pribadinya yang bertujuan untuk menimbulkan rasa belas kasihan dari wisatawan. Pramuwisata harus menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja dan dengan tidak mencampurkan permasalahan pribadi pada saat sedang bekerja.
Untuk nomor 10 atau yang terakhir, pramuwisata saat perpisahan mampu memberikan kesan yang baik agar wisatawan ingin berkunjung kembali. Kesan yang baik yang diciptakan oleh pramuwisata akan memberikan nama baik bagi pariwisata Indonesia dan membuat wisatawan memiliki keinginan untuk berkunjung kembali suatu saat nanti. Apa sih kaitannya video yang diupload di aula dengan kode etik pariwisata dunia maupun Indonesia? Nah, kaitannya dengan video yang diupload di aula adalah menurut saya pribadi, dalam video tersebut sama-sama menggunakan bahasa Inggris atau video yang diupload di aula itu menggunakan bahasa Inggris dan yang menjelaskan juga orang dari luar negeri. Jadi etikanya hampir sama dengan kita dari Indonesia. Mungkin ada beberapa yang berbeda seperti dalam pembahasan segala sesuatu, orang luar negeri cenderung langsung to the point, sedangkan untuk orang Indonesia masih menggunakan kata-kata pembuka. Terus masalah pakaian, untuk orang luar negeri cenderung berpakaian yang formal dan nyaman atau memakai hem, sedangkan untuk Indonesia biasanya menggunakan pakaian yang seragam agar mudah untuk dikenali oleh para wisatawannya. Untuk pembahasannya mungkin hampir sama antara Indonesia dan luar negeri. Nah, biasanya Indonesia juga memakai rombongan atau tur yang banyak, membawa rombongan tur yang banyak, sedangkan untuk orang luar negeri biasanya lebih sedikit, dan itu biasanya antar wisatawannya tidak saling kenal. Sedangkan untuk orang Indonesia yang berkelompoknya banyak atau rombongannya banyak biasanya berasal dari suatu golongan yang sama atau organisasi yang sama. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kecepatan ataupun intonasi saya yang kurang menyenangkan bagi Anda sekalian. Saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih semuanya.